Hey guys, masih hangat banget nih keluar dari pabrik. Laptop baru dari Asus yang kemungkinan bakal perang di pasar laptop mainstream. Menggunakan RTX 2050, terus prosesornya Intel Core i5 generasi ke-13 dan dijual mulai dari 13 jutaan aja. Laptop ini tuh menarik banget sebagai sebuah laptop starter. Gimana enggak? Dari segi harga dan spek yang dikasih tuh udah pas banget. Mulai bisa buat editing, layar yang bisa dibuka sampai 180 derajat, dan dukungan fitur yang lain. Kenalin, ini dia Asus VivoBook 14X K3405 VF. Oke, first impression saya ketika pertama kali pegang yaitu terasa beratnya. Karena selama ini sudah terbiasa dengan laptop yang enteng, sekalinya berat sedikit aja udah berasa. Padahal si VivoBook 14X ini tuh cuman 1,4 kg aja beratnya. Dimana ini tuh masih tergolong enteng untuk laptop di kelasnya. Emang sih, kalau secara dimensi ketebalannya masih di 1,89 cm. Nggak yang tipis-tipis gitu. Tapi wajar lah, mungkin untuk akomodasi prosesornya udah Intel Core Edge series dan ada GPU RTX-nya. Dari segi desain juga terbilang standar, masih sama kayak VivoBook pada umumnya. Dengan berbahan material metalit, serta warna yang saya pegang ini indie black, finishingnya sendiri matte tapi masih bisa ninggalin bekas sidik jari. Saya sendiri nggak terlalu masalah dengan desainnya, justru simple seperti ini tuh malah bikin saya suka. Bahkan logo VivoBook yang baru juga saya suka kok, daripada yang lama-lama. Tapi balik lagi soal preferensi masing-masing ya. Kalau dilihat bagian bawah laptop, kamu bakal melihat lubang-lubang sirkulasi udara dan 2 buah lubang speaker. Bahkan slot SODIMM-nya pun juga kelihatan. Dan yang bikin saya sendiri selama ini betah menggunakan laptop Asus, tentu karena kualitas produknya yang solid. Sudah berstandar militer US MIL STD 810H military grade. Jadi ya sudah teruji juga, bukan cuma sekedar klaim sendiri. Suara speakernya sendiri terbilang cukup oke. Coba deh kita dengerin bareng-bareng. If we keep our faith, sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me. Say you're believing in me. You're believing in me. Nah, kalau dibuka, kamu bakal langsung melihat sebuah layar berukuran 14 inch WUXGA 1920 x 1200 16:10 aspek rasionya. Berpanel IPS, brightness-nya 300 nits, 45% NTSC color gamut, 60% sRGB dan anti-glare display. Memang ya, kalau dilihat di atas kertas nggak spesial kalau dibandingkan dengan layar OLED. Namun kalau kamu butuh yang pakai layar OLED, ada kok SKU lain. Tapi balik lagi dengan SKU ini. Memang baru IPS, tapi secara kualitas juga bagus kok. View angle-nya lebar, punya resolusi yang sudah cukup juga. Secara warna jadinya nggak segonjreng OLED sih pastinya. Namun ya buat kebutuhan harian sudah cukup banget. Kecuali kalau kamu mau editing video yang sampai profesional. Menurut saya harus nambah monitor sendiri supaya warna yang dihasilkan tuh lebih tepat. Tapi kalau buat editing video sekedar untuk YouTube sih ya sudah cukup banget. Layar 14 inch-nya ini dikelilingi bezel yang tipis. Bezel atas pun juga tipis, di mana di sisi atasnya ada webcam HD 720p yang dikasih mekanik penutup. Lumayan kepake sih buat yang butuh privasi lebih. Layarnya punya engsel yang bisa dibuka sampai 180 derajat. Ini kepake kalau misalnya kamu lagi meeting sama beberapa orang. Jadi tinggal dibuka aja langsung share layarnya. Engselnya tergolong kuat juga nih, nggak mentiung-mentiung. Tapi kalau dibuka satu tangan masih belum bisa ya. Beralih ke bawahnya ada keyboard full size berwarna hitam yang dilengkapi dengan LED backlit dengan 3 tingkat kecerahan. Buat saya yang sering kerja di tempat yang rada redup sih, adanya backlit ini di keyboard udah jadi hal penting. ErgoSense keyboard dari Asus sendiri memang ngasih feel ngetik tuh nyaman. Feedback tiap ngetik tuh pantulannya pas. Terus keycaps-nya rada lengkung, jadi pas buat lengkungan jari juga. Punya key travel 1,4 mm, bikin ngetik nggak perlu neken bener-bener. Smooth banget dan feel-nya empuk. Saya sih dari dulu udah betah dengan keyboardnya Asus yang begini. Tombol power bersebelahan dengan tombol delete dan tombol enter dikasih aksen garis melintangnya VivoBook. Pada bagian touchpad disediakan sensor fingerprint untuk security-nya. Responnya juga bagus. Touchpad-nya cukup luas untuk ukuran layar 14 inch, support Windows gesture, dan klik kiri serta kanannya tuh klik key. Dan bagian palm rest punya cukup ruang untuk meletakkan pergelangan tangan saya.
Yang menarik lagi di Asus VivoBook 14X ini yaitu adanya Asus Antimicrobial Technology, di mana ini mencegah bakteri-bakteri virus nggak menempel di permukaan keyboard hingga tempat yang sering kita sentuh. Dan sudah teruji hingga 99% bakteri hingga virus, serta bisa bertahan paling enggak selama 3 tahun menurut klaim yang didapat oleh Asus. Dari segi port I/O terbilang minim sih, karena di sisi kanan ada port DC, 1 kali port HDMI, 1 kali port USB 3.2 Gen 1 tipe A, 1 kali port USB 3.2 Gen 1 tipe C yang support power display, dan 1 kali port audio jack. Sedangkan sisi kiri cuma ada 1 kali port USB 3.2 Gen 1 tipe A. Minim kan portnya? Tapi ya nggak banget sih, karena lumayan. Masih ada HDMI yang kepake kalau colok ke monitor atau proyektor. Nah, kalau SKU yang saya pegang ini cuma menggunakan layar VIPS, tapi istimewanya yaitu di VGA yang menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050 VRAM GDDR6 4GB yang dikombinasi dengan Intel Core i5 13500H, prosesornya 2,6 GHz, up to 4,7 GHz dengan 12 cores dan 16 thread. Apalagi untuk RAM-nya sendiri sudah ada 8 GB DDR4 onboard yang masih bisa kamu tambahin lagi 8 GB. Jadi total 16 GB. Secara keseluruhan performa yang dikasih untuk sebuah laptop 13 jutaan sih sudah mantap ya. Ini terbukti ketika saya mencoba beberapa kali render masih lancar aja. Kalau ngedit di 1080p tentu sudah lancar aman. Kalau di 4K yang biasanya saya pakai untuk uji coba, rendernya cuma butuh 3 menit saja. Selain itu juga saya tes di beberapa benchmark, seperti di PC Mark 10 bisa dapat 5680. Terus di 3D Mark Time Spy di 3470. Di Cinebench R23 multicore-nya di 11305 dan single core di 1627. Yang menarik dari segi performa lagi yaitu di baterainya. Kapasitas baterai 63 watt per hours itu ternyata ketika saya coba bisa banget tahan lebih dari 8 jam. Untuk kebutuhan saya yang sering ngetik dan browsing ya, ketika saya uji coba untuk nonton YouTube sendiri selama 1 jam, baterainya berkurang 18%. Dan dibawain sebuah adaptor 90 watt yang fast charging pula. Selain dari segi performa, yang perlu saya highlight yaitu fitur yang tersedia. Ada AI Noise Cancelling Mic, di mana bisa kamu adjust sesuai kebutuhanmu. Cocok banget nih kalau kamu lagi meeting di cafe yang lumayan berisik. Jadi suaranya fokus di kamu aja. Mau pakai tambahan headphone sendiri juga tetap jalan kok AI Noise Cancellingnya. Selain itu di Asus kamu juga bisa merubah fan setting. Terus baterai mode, ada settingan layar juga supaya lebih vivid. Konektivitasnya sendiri sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. So, kesimpulannya, laptop Asus VivoBook 14X ini tuh cocok banget buat kamu yang baru mau masuk kuliah atau baru mau mulai kerja. Dengan harga yang masih terjangkau, laptop ini tuh bisa banget memenuhi kebutuhan kamu untuk editing video, terus foto, ataupun untuk produktivitas kerja di kantoran. Baterainya yang bisa tahan sampai 7 jam lebih memungkinkan kamu untuk membawa laptop ini dibawa kemana-mana. Apalagi chargernya juga kecil. Terus juga sudah ada bawaan Windows 11 dan Office Home dan Student 2021 pre-install, serta military grade. Jadinya si laptop ini tuh aman, dan terus dari segi software dan hardware-nya pun juga lebih aman ya. Nah, kalau dibilang minusnya mungkin cuman VIPS-nya aja. Jadi buat kamu yang mau editing secara profesional, saran saya sih nambah monitor aja supaya gambar yang dihasilkan tuh lebih terlihat natural atau terlihat lebih ke aslinya seperti itu. Nah, buat kamu yang tertarik untuk beli, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.